Ya. Pleno ini untuk ketiga untuk yang kasus-kasus di penginderaan. Tapi kan sebenarnya kalian tuh sudah diskusi dari semester 1. Ini udah semester 4 ya. Jadi kalau menurut saya apa yang kalian lakukan itu masih sangat jauh dari yang benar. Jadi saya sendiri nggak tahu kesalahannya di mana. Ketika di awal sudah betul, kemudian tiba-tiba sampai di sini mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, gitu ya. Kalau saya lihat, coba saya mau minta tolong dari B2. B2 silakan menampilkan brainstormingnya dulu deh. Identifikasi masalah dulu. Boleh B2? Jadi kalian tuh, ya silakan. Dari identifikasi masalah, Dek. Ya. Saya melihat di sini apa kesalahannya? Coba boleh nggak yang terjadi pada sini di identifikasi masalah. Ketika Anda membuat identifikasi masalah seperti ini Anda sama saja dengan menyalin dari skenario kasus. Jadi Anda tidak betul-betul tahu apa yang menjadi permasalahan atau faktor-faktor yang berpotensi untuk menjadi masalah pada kasus pasien ini. Ya, ini anak-anak seringkali menggampangkan dan akhirnya karena identifikasi masalahnya ini tidak jelas dan akhirnya tidak bisa diinterpretasikan pada waktu brainstorming. Ya. Kalian bisa melihat apakah misalnya nih ya, kalian tulisnya di sini masalah pertama, identifikasi perempuan 56 tahun datang dengan keluhan penglihatan buram perlahan semakin memberat sejak 2 tahun. Ini Anda menggabung-gabungkan. Perempuan usia 56 tahun itu adalah identitas. Betul ya? Datang dengan keluhan penglihatan buram itu ada apa? Itu merupakan sudah dituliskan nih, datang dengan keluhan, kenapa masih dituliskan lagi ya? Keluhan, artinya itu adalah keluhan utamanya. Jadi itu harus jadinya jadi masalah tersendiri gitu ya, jangan digabung-gabung. Kalau tidak percaya coba silakan dibalik lagi, coba naik ke atas satu untuk melihat skenario kasusnya. Ya. Anda lihat hampir sama semua. Jadi Anda hanya copy paste dari skenario kasus ini tanpa mengetahui betul apa masalah yang terjadi di dalamnya. Ya, itu yang terjadi. Sama juga halnya dengan tadi yang kelompok A5. Saya melihatnya juga sama. Jadi saya menyimpulkan bahwa kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah pada skenario untuk dipelajari. Ya, ini tolong diketahui lagi. Ya, balik lagi ke identifikasi masalah. Ya. Kemudian disertai merasa tegang bla bla bla. Akhirnya yang terjadi apa? Coba dibuat di brainstorming. Brainstormingnya tidak ada kaitan satu sama lainnya. Ya, tidak tampak ada kaitan satu sama lain. Ada di situ begitu ada keluhannya ada banyak macam nih. Ada saat ini tidak disertai mata merah, saat ini matanya terasa tegang, kadang tersandung, bla 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 bla, gitu ya. Langsung masuk ke glaukoma. Jadi glaukomanya sendiri seakan-akan kalian mendapatkannya itu dari contekan atau wangsit atau apa yang terpikirkan tiba-tiba itu adalah glaukoma. Ya, Anda tidak lagi bisa menjelaskan bagaimana patofisiologi dari kejadian tersebut. Kejadiannya ada di mana dan sebagainya dan seterusnya. Ya, saya tidak melihat ada kaitan satu sama lain dari permasalahan. Nah, masalah-masalah yang ada di sini yang Anda tuliskan pada brainstorming ini tidak tampak pada identifikasi masalah yang tadi di atas. Tes ya maksud saya ya. Ada yang ditanya dulu nggak tentang hal ini? Saya nggak melihat nih. Kamu di sini tulis nih mata terasa tegang. Terus kadang tersandung saat berjalan, gitu ya. Kan harusnya kalian eksplor lagi nih. Kenapa dia kadang-kadang dia tersandung saat berjalan? Kenapa dia bisa tersandung misalnya? Pasti kan kemungkinan karena adalah dia tidak matanya sudah mulai buram. Ya, nggak kelihatan. Penyempitan lapang pandang misalnya. Nah, ketika Anda tahu dia ada penyempitan lapang pandang, Anda harus bahas tuh kenapa bisa terjadi penyempitan lapang pandang. Ada fisiologinya lapang pandang itu bagaimana, ya? Kalau dia terjadi penyempitan lapang pandang, berarti kita harus memikirkan juga apa? Apakah ada kerusakan pada nervusnya misalnya?
Nah, seperti itu. Jadi akhirnya pembahasan yang Anda lakukan itu menjadi sangat-sangat dangkal, gitu ya. Kemudian ada di sini ada tuh bisa nyeri kepala. Kenapa dia bisa nyeri kepala? Ya, kenapa bisa nyeri kepala? Bagaimana persarafannya yang ada di bagian bola mata itu? Ya, bola mata mana yang menjadi fokusnya misalnya ya? Tadi kan sudah ada jelaskan tuh sebenarnya bahwa pada proses ciliaris itu pada endotel proses ciliaris itu akan menghasilkan humor aqueous dan sebagainya. Nah, patofisiologi itu tidak keluar ya ketika misalnya terjadi glaukoma, kemudian struktur apa nih yang berperan di situ dan apa yang akan terjadi gitu ya, sehingga nanti akan keluarlah gejala-gejala, semua gejala-gejala ini gitu ya. Ada apa namanya pada peningkatan intraokuler ada apa namanya, tekanan itu akan ke segala arah, termasuk salah satunya adalah ke anterior, jadi ke kornea. Nah, itu yang menyebabkan kenapa nanti korneanya udem gitu ya, sehingga juga membuat penglihatan itu menjadi menurun begitu. Nah, ketika di kornea ada saraf-saraf ada ujung-ujung saraf bebas dari nervus 5 cabang 1, nervus ophthalmicus, yang juga mempersarafi daerah dahi, kening, itu kan ada persarafannya di situ. Sehingga itu juga menyebabkan terjadinya nyeri nih pada matanya maupun pada daerah kening dan kepala tadi. Sakit kepala. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika Anda sudah bisa membuat suatu patofisiologi yang atau patogenesis yang baik, maka sebenarnya ini tidak perlu lagi dihafal nantinya ya, tapi Anda sudah memahami, oh kenapa nih pada glaukoma bisa terjadi penglihatannya buram, kenapa terjadinya nyeri kepala misalnya, kenapa terjadi penyempitan lapang pandang, kenapa misalnya pada konjungtivanya juga nanti akan jadi tampak merah gitu ya, seperti itu kira-kira. Kapan misalnya pada glaukoma yang dia tidak ada mata merahnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang nanti harus Anda bahas lebih lanjut. Sebenarnya dari brainstorming itu Anda bisa bahas banyak sekali gitu. Itu yang dari saya, Dr. Evelyn, ya, bahwa brainstormingnya mereka identifikasi masalahnya belum benar, terus apa namanya, brainstormingnya juga belum kelihatan kaitan satu dengan yang lainnya, sehingga penjelasan rincinya pun tidak terkait dengan masalah gitu. Oke, jadi seperti sendiri-sendiri terlepas-lepas. Padahal ini adalah satu rangkaian dalam second jam itu harusnya satu rangkaian untuk membahas itu secara tuntas. Begitu. Mestinya gejalanya itu bisa langsung dikaitkan dengan patofisiologi, begitu maksud Dr. Purnama. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi itu sebenarnya bisa kalau kalian jabarkan di situ langsung masuk ke patofisiologinya, di situ bukan suatu komponen yang terpisah tentang glaukoma gitu loh. Kesannya seperti apa? Ya. Kemudian lanjut satu lagi LO-nya, coba di LO. LO-nya. Nah, LO-nya ini udah pakemnya, template ya. Jadi nggak pakai mikir. Ya, jadi keluar anatomi histologi. Kenapa kamu perlu mempelajari itu? Nah, ini template nih kalau saya bilang. Copy Ya, paste jadi dari nggak yang pakai lain. mikir. Udah ABCD-nya udah keluar langsung blok gitu, tapi nggak tahu kenapa saya harus tahu itu gitu. Kurang satu Dr. Purnama, komplikasinya belum. Ya. Template-nya kurang. Ya, kira-kira itu sih yang bisa disampaikan ya. Mungkin nanti kalau untuk yang lain boleh Dr. Husnul silakan. Oke. Mungkin mau Dr. Husnul lebih dahulu atau Dr. Anggraini? Silakan dari bagian mata. Mungkin Dr. Anggraini mungkin kalau ada masukan. Saya duluan ya. Iya, boleh. Yang paling masternya paling belakang. Gold standarnya ya. Oke, silakan. Saya izin dulu ya. Oke, iya silakan Dr. Purnama. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Purnama. Iya, jadi kalau saya nambahin sedikit saja sih Dr. Evelyn. Jadi untuk yang berkaitan dengan pertanyaan mungkin nanti
Dokter Husnun yang akan mencoba menjelaskan lebih detail. Kalau saya tadi hanya ingin menambahkan dari yang sudah ditampilkan oleh kelompok B2 dan A5 tentang glaukoma ini. Jadi untuk klasifikasi sendiri ada lagi yang membaginya menjadi glaukoma akut dan glaukoma kronis. Nah, ini yang juga penting diketahui karena sama-sama glaukoma, tapi keduanya masuk sebagai kelompok diagnosis yang berbeda. Ya, jadi kalau yang glaukoma akut itu masuknya ke mata merah visus turun, sedangkan kalau yang glaukoma kronik itu masuknya ke masuknya ke mata tenang visus turun perlahan, gitu ya. Jadi tanda dan gejala yang muncul pun akan berbeda, gitu ya. Jadi glaukoma akut tadi sepertinya dari dua kelompok memang belum ada yang menyinggung, gitu ya. Walaupun memang kasus kita kali ini memang lebih ke arah yang glaukoma kronis, glaukoma primer, ya. Tapi kenapa harus sedikit disinggung? Karena memang juga tata laksananya itu nanti jadi berbeda antara yang akut dan yang kronis. Jadi kita tahu di glaukoma itu ada medikamentosa dan ada operatif. Kalau yang glaukoma akut, di mana juga biasanya lebih sering terjadi pada yang glaukoma sudut tertutup, itu maka prioritasnya adalah yang operatif terlebih dahulu. Apabila nanti setelah operatif ternyata tekanan intraokularnya belum terkontrol dengan baik, maka biasanya dilanjutkan dengan medikamentosa. Ya, entah satu jenis medikamentosa atau kombinasi beberapa medikamentosa. Kebalikannya dengan glaukoma kronis yang biasanya adalah sudut terbuka, itu prioritas yang duluan adalah yang medikamentosa terlebih dahulu, ya, baik tunggal maupun kombinasi. Apabila masih belum tercapai target tekanan intraokularnya, maka berlanjut menjadi ke tindakan operatif. Ya, kemudian satu lagi tambahan dari saya juga ada yang disebut dengan trias glaukoma. Ya, trias glaukoma itu adalah patognomonis atau tanda yang harus kita temukan untuk mendiagnosis glaukoma, gitu ya. Yang pertama adalah peningkatan tekanan intraokular, kemudian terjadi peningkatan Kaplis rasio dari pemeriksaan fundoskopi, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penurunan lapang pandang. Jadi kalau belum tiga-tiganya positif, sebaiknya jangan kita langsung diagnosis seseorang pasien dengan glaukoma. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi dulu, baru kita bisa bilang pasien glaukoma. Jadi kalau misalnya hanya didapatkan tekanan intraokular yang tinggi tanpa disertai Kaplis rasio yang meningkat atau lapang pandang yang menurun, maka diagnosisnya pun jadi berbeda. Itu diagnosisnya menjadi hipertensi okuli, ya. Jadi hanya terjadi peningkatan tekanan intraokular, ya. Nah, tapi kalau misalnya lapang pandangnya belum dapat dilakukan, karena lapang pandangnya baiknya jangan yang pemeriksaan dengan konfrontasi saja, ya, agar lebih sahih, gitu ya. Baiknya dilakukan dengan kalau nggak perimetri, kampimetri. Nah, kalau misalnya belum dapat dilakukan karena keterbatasan alat dan lain-lain, tapi tanda dan gejalanya mengarah ke sana, walaupun trias glaukomanya belum lengkap semua, boleh suspek glaukoma boleh. Itu aja sih, Dr. Evelyn, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Dr. Anggraini. Mungkin selanjutnya Dr. Husnun untuk menyimpulkan yang pertanyaan, mengklarifikasi pertanyaan adik-adik sekalian. Ya, saya sekalian izin pamit Dr. Evelyn dan Dr. Husnun. Iya, silakan Dr. Terima kasih Dr. Anggi. Iya, terima kasih. Oke,
Giliran saya Dokter Evelyn. Iya, silakan dokter. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat begitu banyak pembahasan ya dan cukup baik. Ada yang menjabarkan patofisiologi dengan baik juga, anatomi juga ya. Walaupun tentu pasti tidak ada yang sempurna, tapi sudah disempurnakan tadi diberikan masukan cukup baik dengan oleh Dokter Purnama ya. Di sini saya coba untuk mungkin share screen sebentar. Mungkin kelompok B2 ya. Oke. Jadi mungkin ini hanya sedikit memberikan gambaran tentang ininya ya, apa namanya, gambaran mind map dan identifikasi sebentar. Sudah kelihatan? Sudah dokter. Ya, jadi tadi yang dimaksudkan oleh Dokter Purnama adalah jangan hanya menyalin saja, tapi mengerti kenapa itu menjadi masalah pada kasus ini begitu ya. Jadi tahu bahwa wanita dan usia ini menjadi, tadi sudah disebutkan sebetulnya, cuman ya mudah-mudahan gitu ya bahwa itu adalah merupakan faktor resiko. Jadi dia wanita dan usia 56 tahun. Tadi disebutkan bahwa ada yang berusia, kalau saya rujukannya lebih dari 40 tahun ya, dia berpotensi untuk glaukoma gitu ya. Kemudian juga kenapa wanita, tadi gender sudah juga dibahas ya, cukup baik juga diterangkannya bahwa memang ini berhubungan dengan hormon. Hormon ini pada mata ini sangat berkaitan erat ya, selain juga dia berhubungan dengan tadi dikatakan pada resistensi vaskuler ya. Jadi kelenjar air mata dia punya reseptor hormon wanita. Ya, retina pun sama. Dia punya reseptor dari hormon wanita, estradiol. Kemudian juga badan biliar dan sistem outflow dari aqueous humor itu juga punya. Gitu ya. Jadi banyak sekali reseptor, saya kira di organ lain juga mungkin ada ya, cuman saya tidak terlalu paham. Jadi banyak sekali yang berhubungan dengan hormon. Dan kebetulan hormonnya hormon wanita ya Dokter Evelyn ya. Iya, betul. Estradiol. Ya, jadi mempengaruhi tadi nitric oxide tadi ya, sintase tadi, sehingga akan ketika tidak diproduksi ketika hormon estrogen ini turun, maka otomatis reseptor-reseptornya juga tidak mendapatkan sinyal gitu prinsipnya ya. Jadi yang tadinya berjalan dengan baik otomatis menjadi terganggu. Nah, di sini dia akan mempengaruhi untuk tekanan intraokuler ini, dia akan mempengaruhi kelenturan tonus otot dan resistensi vaskularnya. Ya, jadi kalau resistensi vaskular kita sudah berbicara pada saat kuliah ya, bahwa resistensi vaskular itu pada TIO, pada glaukoma yang berkaitan dengan tekanan intraokuler ini sangat berpengaruh ya, karena dia dibuangnya ke vena, ke pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darahnya itu juga naik, resistensi vaskularnya naik, ya pasti akan tertahan cukup lama di dalam bola mata untuk menunggu giliran dia keluar. Yang saya sudah berkali-kali katakan, seperti contohnya ketika kita membuang air dari pekarangan rumah kita ke sungai atau ke got di depan. Ketika gotnya penuh, ketika gotnya tidak baik, ya airnya akan tertahan lebih lama di dalam rumah kita. Demikian juga dengan mata. Jadi ini dia yang 75% tadi diterangkan di fisiologi, 75% itu trabecular outflow yang bersifat pasif dia. Jadi kalau misalnya resistensi vaskular di luar naik, ya dia juga akan tertahan lebih lama di dalam. Karena produksi tidak berhenti, dia diproduksi terus, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa dibuang ya, jadinya semakin banyak jumlah yang berada di dalam bola mata sehingga akhirnya naik tekanannya ya. Itu mungkin hubungannya secara sederhana dengan hormon gitu ya, sehingga juga selain tadi tonusnya dia turun, kemudian kelenturan, jadi tidak lentur lagi Dokter Evelyn ya, jadi pada hipertensi lansia pun sama kan dia, jadi kelenturan dari pembuluh darah itu turun, jadi lebih kaku, jadi dia tidak bisa dengan lebih fleksibel menjaga tekanannya gitu ya, jadi dia lebih naik tekanannya. Ketika naik turun dia lebih naik tekanannya dibandingkan yang lebih lentur pembuluh darahnya ya. Kemudian alirannya juga melambat.
ya udah jadi vascular resistennya dia akan naik ya. Akhirnya ya begitu, akhirnya naik tekanan bola matanya. Itu satu di aliran. Yang kedua untuk wanita ini kita baru poin satu nih ya pada wanita ya. Baru poin satu pada wanita ini masalahnya. Dia juga karena dia ada reseptor estrogen di retinal ganglion cell. Nah, si estradiol ini dia mencegah kerusakan atau kehilangan dari sel retina, ganglion sel retina. Nah, ketika estradiolnya ini turun karena menopause, usia 56 biasanya usia menopause ya, dia akan juga membuat Nafas keluar. pencegahan untuk kehilangannya itu hilang. Jadi dia tidak dicegah, jadinya lebih rusak. Apalagi Lebih ada rusak. tekanan yang tinggi, ganglionnya udah rusak, udah tekanannya tinggi merusak dan tidak ada pencegahan terhadap kerusakan itu, jadi double ya. Jadi seperti itu sebabnya dari penelitian sudah disajikan bahwa mereka itu pada orang yang menopause-nya lebih awal itu faktor risiko glaukomanya juga lebih tinggi. Bahkan sudah ada beberapa yang meneliti bagaimana kalau diberikan terapi hormon untuk mengurangi progresivitas dari kerusakan glaukomanya ini gitu ya. Itu seperti itu untuk wanita dan usia. Sedalam itu harusnya Dr. Evelyn ya. Jadi mengerti ini faktor resiko. Kenapa faktor resiko nggak tahu. Pokoknya kata literatur wanita sama usia lebih dari 40. Nah nggak begitu. Jadi saya ingin berpikir analisisnya lebih luas gitu ya. Kemudian tadi dari gejala. Tidak hanya menyalin tapi mengetahui bahwa ini ada keluhan mata tidak merah. Ada penglihatan buram, pelan-pelan dan progresif sejak 2 tahun, artinya turun perlahan ya, jadi tambah lama tambah buram. Nah ini masuk kelompok yang mata tenang khusus turun perlahan, di mana DD-nya tadi saya lihat yang A5 DD-nya mata merah itu. Ya, saya ada ada konjungtivitis, ada uveitis ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau mata merah gitu. Jadi ini keluhan ini menggiring adik-adik semua berpikir untuk mengelompokkan menjadi satu kelompok mata tenang visus turun perlahan dan akhirnya akan mengetahui diferensial diagnosanya itu apa saja. Jadi ketika mengetahui diferensial diagnosanya, jadi nggak perlu lagi berpikir konjungtivitis, uveitis, keratitis, mata merah. Terlalu banyak, nanti terlalu puyeng. Ya kebanyakan kamu nggak menyingkirkan diagnosisnya di anamnesis nanti gitu ya. Nah kemudian, yang selanjutnya yang poin 3 ini pada kasus itu mata terasa tegang, nyeri kepala, suka tersandung dan lain sebagainya. Ini adalah gejala-gejala yang positif. Untuk diagnosisnya tadi kan diferensial diagnosisnya harusnya mata tenang visus turun perlahan itu adalah glaukoma kronis, refraksi, kelainan refraksi maksudnya katarak dan juga retinopati. Nah, yang positif ini dia menunjang diagnosis yang mana gitu. Itu adalah berpikir yang kita inginkan. Kemudian ini juga ada poin tidak memiliki keluhan ini. Nah, ini untuk apa? Oh, ini untuk 3 ke DD yang lain itu dapat disingkirkan gitu kan. Jadi misalnya pandangan berkabut. Oh, katarak itu pandangan berkabut, berarti dia nggak pernah. Oh, berarti dia mungkin tidak katarak, tapi tentu akan dikonfirmasi lagi dengan ininya ya, dengan apa namanya, pemeriksaan fisik ya. Kemudian dia tidak memakai kacamata, coba nanti dikonfirmasi lagi. Dengan kacamata bagaimana? Apakah dia maju apa tidak? Kalau maju mungkin ada kelainan refraksi gitu ya. Itu dikonfirmasi pada pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang. Terus tidak minta kencing manis dan hipertensi dipemeriksaan dengan pemeriksaan penunjang. Anamnesis juga ditanya mungkin bisa bagaimana, apakah diriwayat keluarga mungkin ditanya dari riwayat atau tidak, kemudian dari pemeriksaan fisik dan hipertensinya, kemudian dari anamnesis mungkin sering lapar kah, sering buang air kecil kah gitu ya, sering haus gitu ya, kemudian juga di pemeriksaan penunjang cek laboratorium ya. Jadi ini semua dari anamnesis ini ada maksudnya gitu ya. Kemudian ini baru pertama kali, jadi mungkin bisa diperkirakan berarti pertama kali berarti sebelumnya dia tidak buram, mungkin memang bukan juvenile, bukan glaukoma juvenile, dan mungkin juga bukan kelainan mata lainnya sebelum ini. Sebelum ini dia baik-baik aja gitu ya. Nah ini pertanyaan yang tadi nih dari siapa tadi? Dari kelompok A2 betul ya. Ibu pasien dengan kebutaan ini sebenarnya buat apa gitu ya? Buat apa? Jadi
kebutaan. Nah, kebutaan itu adalah salah satu komplikasi tadi disajikan ya teman-teman. Disajikan bahwa kebutaan itu adalah salah satu komplikasi yang terjadi pada glaukoma. Nah, jadi bisa jadi suspek bahwa bisa saja ini mungkin glaukoma, walaupun mungkin tidak juga. Kalau memang si ibu masih hidup, bisa dibawa gitu ya. Ya sudah, nanti ibunya tolong dibawa untuk dikontrol memang apa yang menyebabkan dia buta gitu ya. Nanti dicek, oh ternyata benar TO-nya tinggi, ya udah berarti ini herediter memang begitu ya. Jadi ini bisa mengkonfirmasi untuk melengkapi apakah memang pasien ini mendapatkan gen dari ibunya gitu ya. Karena memang tidak diketahui penyebabnya. Mungkin terkadang pada masyarakat mengatakan bahwa kalau udah tua itu memang wajar sih kalau buta, kalau nggak bisa dengar gitu, kalau susah jalan gitu ya. Tapi saya kira itu semua bisa diperbaiki ya kalau memang ini ya. Kemudian untuk mind map mungkin seperti ini. Jadi nah ini ya, suspeknya genetik. Nah ini tentu dievaluasi apakah ini glaukoma kronis, apakah apa gitu ya. Kemudian ini tadi kasusnya, dari semua keluhan ini masuk, tadi saya katakan bahwa ini adalah masuk ke dalam kelompok ini. Kemudian dia akan masuk ke kelompok diagnosis banding dan harus disingkirkan satu persatu diagnosis. Ya, apakah ini benar tidak cocok enggak dengan ini, atau memang dia cocoknya hanya dengan glaukoma kronis ya. Disambung dengan tadi keluhan-keluhan yang memang mendukung untuk menyingkirkan DD-nya tadi. Nah, kemudian bila telah ditetapkan working diagnosisnya adalah glaukoma kronis, baru tadi learning learning isunya ya, bahwa semuanya harus dibahas yang sudah tadi kalian bahas. Dan ini adalah klasifikasi di glaukoma tadi yang Dr. Anggra ini minta untuk dibahas ya. Namun kalian sudah tahu bahwa saya diagnosisnya adalah di sini. Itu ya. Kemudian gold standard. Gold standard seperti kita tahu bahwa tadi Dr. Anggra sudah menyebutkan betul. Gold standardnya adalah dua. Yang satu terapi medikamentosa, yang kedua adalah pembedahan. Nah, kapan pembedahan? Gold standarnya tentu tergantung dari tekanan intraokuler dan kedatangan pasien ini kondisinya bagaimana gitu ya. Kalau memang kondisinya tekanan intraokulernya itu juga kalau pada kasus ini tentu ini tampaknya kalau glaukoma kronis itu tekanan intraokulernya tidak terlalu tinggi, biasanya sangat tinggi, itu glaukoma akut. Pada glaukoma tadi kategorinya apa? Glaukoma primer, glaukoma sekunder, glaukoma akut, glaukoma kongenital, ada lagi glaukoma juvenile ya. Nah, pada glaukoma akut dan glaukoma primer yang sudut tertutup itu indikasi operasi. Langsung. Ya, artinya boleh aja. Jadi nggak usah dikasih obat dok, ya dikasih lah ya. Kalau tekanan intraokuler tinggi kasih langsung buktinya. Karena kita tahu itu tidak bisa diperbaiki dengan obat-obatan karena itu faktor anatomi. Glaukoma akut juga sama, dia harus diperhatikan apakah dia langsung perlu operasi, apakah dia perlu laser, atau dia perlu infus dan dirawat. Ya, kalau glaukoma akut terkadang harus dirawat. Nah, itu langsung rujuk. Gitu ya. Jadi yang merawat harus dokter spesialis matanya ya, jangan dokter umumnya. Kemudian dua itu harus operasi. Nah, baru yang lainnya satu lagi glaukoma kongenital itu juga harus operasi. Ya, itu juga harus operasi karena faktor anatomi juga. Jadi kalau glaukoma primer sudut terbuka yang pada kasusnya glaukoma kronis ya, itu memang indikasinya adalah pengobatan dulu. Tadi sudah disajikan, saya lihat bagus. Jadi biasanya satu obat dulu, biasanya tadi sudah disebutkan juga oleh siapa tadi ya? Tadi itu ya Sabrina, itu sudah disebutkan juga oleh kelompok B2 bahwa betul timolol dulu gitu ya. Timolol ya, kelompok B2 katanya menjadi gold standard kita ya. Tapi kembali ke tekanan intraokuler yang saya katakan, satu macam obat tetes untuk menurunkan glaukoma, baik itu juga yang fungsinya untuk membuka saluran ataupun yang menurunkan produksi, ada dua jenis ya obat tetes mata. Udah saya ada semua di PPT saya.
itu hanya berkisar 25 sampai 30%, 20 sampai 30% lah, gitu ya. Jadi kalau tekanan intraokuler itu normalnya kan 10 sampai 21, maksimal 21. Maksimal 21, kalau dia 25 oke lah. 25 itu kalau kita kasih satu macam obat tetes, dia akan turun sekitar 5 poin, berarti sekitar sampai 20. Oke, berarti. Tapi kalau dia datang dengan TIO-nya 40 ya jangan cuma dikasih satu. Secara teori sih 30%, kita coba aja satu lah. Dia kan progresivitas untuk faktor merusaknya itu akan terus berjalan selama TIO-nya itu tinggi. Ya, yang saya terangkan bahwa saya perlu gambar. Mana ya? Ya enggak ada ya. Gambar matanya. Jadi ketika dia tinggi maka dia akan merusak nervus 2-nya itu dan itu berjalan progresif. Jadi ketika dia naik tekanannya segera turunkan. Karena tadi ganglion sel di nervus 2 belum lagi fibrosa semua akan rusak. Ya, semua akan rusak perlahan-lahan. Jadi jangan biarkan jadi nggak kayak hipertensi yang harus bertahap ya dokter Evelyn ya. Hipertensi kan drop nanti jantungnya kenapa-napa gitu ya. Jadi kalau langsung drop langsung normal kan tidak masalah. Ya, karena kita mencegah progresivitas kerusakan di nervus 2 yang berjalan secara progresif itu ya. Itu kita hentikan segera. Ya, jadi begitu naik, ini tekanannya 40, saya kasih paling kalau 20% atau 30%, 12, 40, bisa 40 dikurangi 12, masih 20 sekian, masih 28, ini kurang, masih tinggi. masih tinggi. Jadi harus langsung combine ya, misal 2 macam obat tetes atau 2 macam obat tetes ditambah oral, gitu ya. Itu silahkan kalau seperti itu optional, tapi memang gold standarnya tergantung kepada jenis glaukomanya. Pada glaukoma kronis gold standarnya ya obat-obatan dulu 1 macam, kemudian kalau belum turun 2 macam. Kalau tidak turun juga dikombinasi obat tetes dan oral, tidak turun juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Gitu ya. Itu sebentar Dr. Husnun. Jadi saya mau mengklarifikasi tadi kan adik-adik mengatakan tadi kelompok 2 yang menjawab pertanyaan tentang gold standard ini, dia menyatakan kalau gold standarnya untuk glaukoma adalah pencegahan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi saya mau mengklarifikasi seperti yang tadi Dr. Husnun katakan. Oke, sesuaikan dengan tipe glaukomanya begitu ya Dr. Husnun ya. Apakah akut atau kronis? Kemudian kalau akut berarti kita lakukan operasi, kronis kita medikamentosa lebih dahulu seperti itu. Jadi bukan pencegahan. Memang sih baik untuk pencegahan, tapi itu bukan gold standard. Pencegahan bukan gold standard gitu ya Dr. Husnun ya. Bukan, pencegahan itu kan untuk orang yang tidak glaukoma, bukan? Iya, betul. Atau Jadi yang terkontrol dan tidak muncul lagi. Iya, jadi tadi jawaban dari kelompok 2B, dia menyatakan kalau gold standar adalah pencegahan gitu. Jadi diperjelas lagi, pencegahan itu bukan gold standar terapi. Oke? Pencegahan sebelum terjadinya glaukoma. Oke, ya silakan Dr. Husnun. Ya, misalnya nih kalau tadi berhubungan dengan pencegahan, ada pasien datang dengan keluhan seperti tadi, tekanan intraokuler 30. Nah, terus ya udah kita berikan terapi pencegahan saja. Kan tidak mungkin. Ya, atau misalnya orang datang dengan hipertensi, tekanan darahnya 180. Ya udah, Bapak, jangan makan garam, jangan makan air, minum kopi, istirahat, udah nggak dikasih obat. Kan nggak mungkin. Nanti besok datang lagi gitu ya. Nah, kita tetap harus tata laksana kalau glaukoma wajib pakai medikamentosa. Ya, medikamentosa kalau memang tadi kategorinya di glaukoma kongenital, glaukoma akut, dan glaukoma sudut tertutup, setelah terapi medikamentosa tidak usah kontrol lagi ke kalian, langsung rujuk. Tapi tetap diberikan bekal obat untuk sementara menurunkan tekanan intraokuler, walaupun belum tentu dia bisa turun normal ya, tapi paling tidak secepatnya dirujuk sehingga tindakan dapat diberikan dengan segera, kerusakan dapat dicegah lebih lanjut gitu ya. Itu untuk gold standar. Udah clear ya Dr. Evelyn ya? Iya, udah clear ya adik-adik sekalian ya. Jadi jangan dijadikan pencegahan.
Aduh, itu salah banget. Terus tadi untuk kelompok B2 yang setelah sembuh aktivitasnya gimana? Tergantung kerusakan yang terjadi. Seperti kita tahu glaukoma salah satu dari komplikasinya adalah lapang pandang yang menyempit itu membuat dia tidak dapat kembali lagi, ya. Jadi permanen gitu ya, irreversible. Sehingga tergantung keparahan lapang pandangnya. Lapang pandangnya gimana? Kalau lapang pandangnya cukup progresif, cukup rusak gitu ya, jadi sempit gitu ya, tunnel visionnya cukup parah, itu ya kita harus berhati-hati, dia tidak boleh berjalan sendiri, tidak boleh menyeberang jalan sendiri, tidak boleh mengendarai kendaraan. Ya, kamu kebayang kan orang-orang lihat di teropong terus dia nyetir dari kanan dari kiri ada apa-apa dia nggak bisa lihat, senggol kanan senggol kiri nanti ya. Ya kalau yang disenggol kendaraan disenggol orang gimana? Tabrak ya. Nah, jadi tergantung dari derajat keparahan sekuelnya atau kerusakan pada matanya gitu ya. Jadi aktivitasnya apakah bisa seperti dulu? Bisa selama lapang pandangnya itu tidak terdampak cukup parah. Jadi masih bisa lihat, tapi kok kayaknya lebih buram tapi saya masih bisa lihat. Nah, itu boleh aja karena glaukoma itu tidak selamanya membuat lapang pandang menyempit dengan kategori tunnel vision gitu ya. Jadi dia bisa saja hanya kontras sensitivitasnya gitu, yang tadinya warna itu bagus kontrasnya menjadi agak turun tapi masih bisa terlihat. Nah itu sih nggak ada masalah kalau seperti itu. Tentu setelah itu juga dia harus mencegah tidak muncul atau tidak naik lagi. Jadi harus dijaga, harus dikontrol tekanan darahnya. Dikontrolnya dengan apa? Sesuai terapi yang diberikan oleh dokter. Apakah dia terkontrol dengan obat? Cukup dengan obat. Apakah dia lakukan operasi? Lakukan operasi. Setelah operasi di follow up dulu. Kalau memang tanpa obat sudah normal, is okay, berarti selesai. Ya, setelah operasi dia udah bebas dari glaukoma ya. Tapi kalau dikontrol dengan obat, seterusnya pakai obat, nggak boleh putus. Tadi kayaknya ada pertanyaan juga ya yang tentang obat ya Dokter Evelyn. Iya, apakah terdapat perbedaan terapi kalau misalnya pasiennya menderita hipertensi? Jadi ada TiO meningkat, terus dia ada menderita hipertensi juga. Nah, itu tadi ada juga sama apakah satu lagi apakah akan naik kalau misalnya di stop pengobatannya. Jadi kalau hipertensi dengan itu ya tadi berhubungan dengan resistensi vaskular ya. Jadi kalau misalnya hipertensi ya harus dilakukan terapi hipertensi sesuai dengan SOP-nya penyakit dalam ya. Untuk terapi hipertensinya bagaimana, kemudian juga untuk TiO-nya juga sambil diturunkan, sambil kita kontrol. Misalnya begini, ketika tekanan jadi tapi kan berhubungan dok, ya betul sangat berhubungan. Tadi yang saya cerita kenapa outflow-nya dia ke vena itu yang membuat dia berhubungan. Jadi pada saat hipertensi obatnya dulu Pak hipertensinya, tapi juga tetap diturunkan TiO-nya. Nanti kontrol lagi ya Pak 1 minggu sambil dipakai obat hipertensinya. Kalian kan sebagai dokter umum juga mempunyai kompetensi mengobati hipertensi kan. Nah jadi ketika tensinya turun, kamu lihat TiO-nya, oh dengan obat glaukoma yang saya berikan dia juga menjadi low, misalnya di bawah 10. Oh ya udah kalau gitu obatnya kita berhentikan, tapi obat tensi terus dilihat lagi, oh ternyata dengan obat hipertensi dia terkontrol, ya udah. Tapi pasien glaukoma ini nggak boleh dilepas, selalu harus follow up. Ya, karena kita tahu bahwa begitu naik lagi tekanannya dia naik lagi ya. Terkadang saya akan memberikan satu macam obat untuk maintenance aja, di mana dipilihlah obat yang tidak terlalu sangat menurunkan. Misalnya kalau timolol itu kan dia mengurangi produksi. Mungkin saya nggak kasih obat untuk mengurangi produksi, tapi saya memberikan obat untuk meningkatkan ya outflow-nya atau pembuangan dari aqueous itu. Misalnya saya berikan pilocarpin gitu ya. Jadi kita coba mana nih yang cocok buat si pasien ini untuk memaintenance tekanan darah tapi tidak terlalu low, sambil obat hipertensi itu mungkin harus terus seumur hidup ya Dokter Evelyn ya. Iya, betul. Apalagi kalau udah lansia itu resistensi vaskularnya kan yang tinggi, jadi wajib. Nah itu edukasi ya, edukasi. Ini harus jaga nih tekanan darahnya. Kalau enggak nanti naik lagi loh tekanan bola matanya, nanti buta gitu. Bilang memang nanti finalnya adalah buta. Jadi memang kita nggak main-main gitu ya. Dan butanya ini irreversible. Beda dengan katarak. Katarak kita ambil dia bisa lihat lagi. Glaukoma nggak bisa diapa-apain ya. Contohnya almarhum Gus Dur ya, almarhum Gus Dur itu dia glaukoma. Ini udah jam berapa? Udah jam 10 lebih ya? Udah jam 10. Kita kuliah lagi nggak? Habis ini Ada geleng-geleng sih kayaknya. Iya, masih ada atau tidak?
Halo. Halo, adik-adik sekalian? Tidak ada Mbak Ruslan. Evelyn ada kegiatan habis ini? Tidak. Tidak apa-apa, silakan aja. Saya loh, Tinggal yang isoman di situ. Masih semangat sepertinya. kayaknya kalau kayak gini cepat sembuh dokter. Oke, lewat waktunya lebih cepat. Nah, terus jadinya tadi kita bicara tentang obat ya. Jadi ya harus di maintenance, dan di follow up karena penderita glaukoma yang diterapi dengan obat itu memang akan menjadi pasien kita seumur hidup. Lumayan ya, Dr. Evelyn ya. Punya pasien yang seumur hidup itu lumayan ya. Ada satu. Tapi biasanya suka pada malas-malasan kan kalau sudah panjang. Ya, tapi ketika kita edukasi, kita harus rajin untuk motivasi seperti itu. Karena kita membuat mereka kontrol bukan buat kita ya, tapi buat kebaikan mereka gitu ya. Nah, ya, jadi untuk obat-obatan hipertensi sudah, terus ya kalau dihentikan obat-obatannya selama dia masih depends on obat-obatan atau maintenance sama obat-obatan ya pasti akan naik. Ya, pasti akan naik. Jadi kembali dibayangkan bahwa ini obat diberikan adalah untuk menurunkan produksi. Jadi ketika dia produksinya naik lagi ya pasti naik lagi. Ini obat diberikan untuk meningkatkan outflow. Ketika kita tidak berikan itu berarti outflow-nya akan terhambat lagi, naik lagi. Gitu ya. Jadi dipahami sampai ke sana supaya kalian tidak menghafalkan gitu ya. Itu untuk obat-obatan. Kemudian gen. Wah, gen ini seru nih, banyak sekali gen yang bertanggung jawab terhadap glaukoma dan kalau mau dibahas itu banyak banget. Saya kira tidak usah, tapi untuk pengetahuan bahwa tadi selain myok, jadi gini, glaukoma itu klasifikasinya banyak. Ada yang primary, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang kongenital, ada lagi yang lain-lain ya. Nah ini untuk glaukoma primer aja. Glaukoma primer seperti adik-adik tahu bahwa ada glaukoma primer sudut terbuka, ada glaukoma primer sudut tertutup. Ya, glaukoma primer sudut terbuka aja dia punya banyak gen. Ya, di sini saya baca ini selain myok itu myosilin ya, optineris, CYP1B1, kemudian ada lagi dia CAV, ada CKN2B, ada TNCO1, SIK1, LRP dan bla bla banyak lagi ya. Itu untuk yang glaukoma primer sudut terbuka. Yang sudut tertutup ini LEK A7, PCNTD1, COL1A1 gitu ya, jadi banyak. Terus ada lagi yang untuk kongenital. Kongenital juga ada lagi PITX2, PITX3, FOXC1, FOXE3 gitu ya. Dan itu terus berkembang, pasti akan terus berkembang karena dia akan dipelajari mengenai mekanisme dan patofisiologinya bagaimana gitu ya. Jadi sangat berkembang keilmuan kita dan banyak banget ya yang bertanggung jawab untuk ininya. Di Indonesia sudah diteliti mengenai gen ini, tapi baru yang saya baca MIOC itu tadi ya, dan bermakna. Jadi antara yang glaukoma yang tidak dilihat MIOC-nya itu memang berbeda bermakna gitu ya. Dan ini si MOC tadi yang menerangkan siapa ya? Kayaknya aku nggak terlalu. Kelompok 5 yang bertanya Maulana. Tadi B2 yang nerangin kelompok 5 A5 yang menerangkan. Yang neranginnya ya tadi. Iya. Kurang ini. Alia. Ya, Alia ya yang menerangkan. Betul? Iya, Alia. Iya betul. Alia. Iya. Gimana Alia? Tadi mungkin kita bisa gabung nanti ininya. Caranya. Pertama kan ada mutasi dari MYOC. Ya betul, dari situ Alia. Kamu menerangkan dari situ? Terus disebabkan apa tadi? Jadi dari mutasi gen MYOC itu yang berfungsi untuk mengkode myosilin, dokter. Kemudian myosilin ini akan berkumpul pada trabecular network dan akan mengganggu jalan organ normal aliran dan meningkatkan tekanan intraokular seperti itu, dokter.
Berarti dia ada mungkin kayak rotasi dari trabecular meshwork-nya ya, perubahan ya yang membuat yang saya cerita kemarin pada orang myop itu kan matanya besar itu membuat distorsi ini ya itu jadi perubahan posisi. Kalau paralon itu kalau misalnya kita bikin melengkung tikungannya nggak benar kan ya agak melambat gitu ya alirannya seperti itu. Mungkin itu ada distorsi yang membuat perubahan dari jalannya si trabecular meshwork itu ya. Nah terus di sini kalau saya melihat juga itu apa namanya myop itu juga dia perannya variasi ke faktor resiko genetik juga. Nah ini ada lagi. Jadi dia dari ras, dari etnik, ada mutasi nukleotida yang sudah sampai ke polimorfisme. Tapi pada beberapa kepustakaan mengatakan juga bahwa itu masih dalam proses penelitian. Mekanismenya dan patogenesisnya seperti apa secara pasti itu masih, jadi mungkin suspek begini gitu ya, tapi harus dikonfirmasi lagi dalam penelitian selanjutnya ya. Mungkin Maulana mau menambahkan karena dia yang bertanya itu Dr. Husnul. Atau udah ada. Jadi di myop sendiri itu ya, itu ada 70 mutasi nukleotida loh. Iya. Jadi satu-satu masih diceritakan. Atau Maulana bacanya gimana Maulana? Udah baca? Maulana bacanya bagaimana? Maulana yang tadi memberikan pertanyaan, dia bertanya tentang peranan dari myop itu sendiri atau gen OPTM yang berperan di situ. Maulana? Ya dok, sebenarnya menurut saya sepertinya sama dengan Dr. Husnul. Iya. Emang kamu ngintip Dr. Husnul punya? Dr. Husnul ketik kok sendiri? Enggak, saya sama dok kata-katanya. Sama kita ini ya, sama kita rujukan ya. Gitu ya. Jadi banyak banget gitu dan ini sudah genetik. Kalau misalnya kalian tertarik ke genetik itu sekarang memang kedepannya itu adalah menjadi ilmu pengetahuan yang akan sangat berkembang pada basic science ya Dr. Evelyn. Iya betul. Dan kalau bisa nanti bahkan mungkin ada terapi genetik gitu ya supaya ini kedepannya kita juga nggak tahu ya itu ilmunya. Kalau buat saya itu ilmu awang-awangnya Dr. If mungkin bukan awang-awang karena basic science itu. Biomol. Oke, itu biomol. Oke. Terus apa lagi ya? Berarti tinggal terakhir Dr. Husnul tentang prognosis yang tadi tidak bisa dijawab dari kelompok 5. Tadi yang presentasinya memang dubia itu tolong diklirkan sudah semester 4 seperti tadi dikatakan Dr. Pur. Mestinya hitam itu nggak ada dubia. Kalau untuk glaukoma itu tidak ada dubia ya. Kalau untuk hitam itu pasti bonam. Ya. Tidak menyebabkan kematian. Ya. Nah, baru sanasional dan fungsional itu mungkin bervariasi antar pasien ya, antar pasien. Tapi pada kasus ini karena dia glaukoma primer sudut terbuka atau glaukoma kronis atau glaukoma simplex itu sama semua ya. Glaukoma simplex itu biasanya tadi yang saya bilang dia harus dimonitor terus. Jadi sanasionalnya bisa terjadi, sangat bisa. Jadi boleh. Sebentar, adik-adik sekalian mengerti nggak sih sanasional itu artinya apa? Nah, tadi ditanya Vitam aja nggak tahu sama Dr. Purnama. Sanasional nanti sampai di Soka. Ini kalian belum Soka kan? Apa sudah Soka? Belum tahu pasti belum kan? Nah, nanti sampai di Soka bingung. Kenapa walaupun kita memberikan, kan dia memang mereview nih Dr. Husnul ya, cuman nggak tahu alasannya karena nggak tahu artinya. Vitam, fungsional, sanasional, iya toh? Siapa sebutin satu orang? Ayo perwakilan, ketua kelas, iya komti. Komti dicari komti kelas A dan kelas B. Udah besar Dokter If, bukan ketua kelas lagi. Iya, kebiasaan anak-anak. Walaupun sekarang online sih nggak ada ketua. Ayo, komtinya. Mungkin perwakilan dari kelas A, kelas B. Vitam, sanasional, fungsional. Karena nanti akan berkaitan dengan pada saat kalian Soka. Kayaknya cuma ritmenya gitu doang. Basi ini ya. Tapi pas disuruh jelasin nggak bisa gitu loh. Padahal itu dapat poinnya, Dr. Husnul. Iya, betul. Sangat. Sangat membantu kalau kalian mengerti. Iya. Jadi jangan kita katrol ya kalau bisa. Kalau misalnya bisa. Coba advitam itu apa? Advitam itu apa artinya? Karena tadi dari Dr. Pur nggak ada yang menjawab. Dari 140 partisipan, 139, Mas Jeffrey masih ada soalnya kali. Masa tidak tahu apa artinya? Dr. Purnama udah nggak ada kok nih.
Iya, kita berniat untuk memberitahu supaya nanti ke depannya tidak salah gitu loh. Tidak berniat untuk Coba supaya siapa ayo yang Advita maksudnya? Ya, Maulana silakan. atau siapa Imam? Iyo Imam. Kita hidup ya. Iya, Untuk hidup mati. Ya, apakah menyebabkan kematian atau tidak gitu ya. Terus sanasional? Fungsional itu menunjuk pada pengaruh penyakit terhadap fungsi organ atau fungsi manusia. Ya, Kemudian fungsional. untuk adsanasional itu menunjuk pada penyakit yang dapat sembuh total sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Atau bisa disingkat sembuh. Ada yang menambahkan nggak? Untuk Vitam oke, sanasional sama fungsional coba ada yang nambahin? Berpendapat melengkapi mungkin? Lagi pada Google terus. Enggak, pada pinter-pinter. Ya. Fungsional itu lebih Suaranya putus-putus, sorry. Siapa yang menjawab? Bagus, Imade bagus nih. kalau fungsional itu Putus Bisa ya sekarang? Gimana? Ad fungsional katanya tergantung dari fungsi organnya. Tuh, Ya, kalau seperti itu ya. kelihatan berarti ya. Ya. Fungsional apa? Sanasional ada yang nambahin? Sanasional. Dimas Georgi, dari tadi kamu ketik. Ya dokter. Apa maksudnya? Kamu ketik mencari atau ketik chat WhatsApp? Sanasional kesembuhan ya dok. Kesembuhan? Ya dok. Jadi merujuk ke kesembuhan dok. Kalau vitam itu vital berarti ke hidup gitu dok. Kalau fungsional dari kata-katanya function berarti fungsi. Fungsional si pasien ya dok. Mereka dikenalkannya begitu ya Dr. Evelyn ya? Saya juga nggak tahu tuh di modul mana memperkenalkan. Saya kan di dasar baru terus. Jadi mungkin Vitam benar. Harusnya di DT kali ya, sepertinya ya. Sanasional mungkin kesembuhan maksudnya itu dia sembuh banget atau muncul lagi gitu kali ya mereka ya. Jadi ya sebenarnya nasional itu kekambuhan ya, maksudnya ya seperti itu. Jadi kalau kita dosen khusus nasional itu berprinsip kekambuhan, tapi ya betul mungkin ya maksudnya sembuh sempurna tidak kambuh lagi ya boleh lah ya. Jadi sanasional itu kalau kayak alergi itu sanasionalnya malam. Ya karena dia bisa muncul lagi gitu ya, kambuh-kambuh lagi. Jadi kekambuhan. Kalau glaukoma ini memang betul dia bisa kambuh lagi karena dia akan seumur hidup kecuali dilakukan operasi dan penyebab anatominya diselesaikan. Itu bisa tidak kambuh lagi gitu ya. Tapi pada kasus ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah kronis, glaukoma kronis sudah terbuka, ini akan kita monitor seumur hidup. Jadi ya oke, malam atau dubiat malam boleh tergantung dari pasiennya. Ya, kemudian fungsional tergantung dari visusnya. Ya, visusnya berapa ini kan memang datanya tidak komplit, tidak kita berikan semua. Jadi visusnya, misalnya kalau visusnya dia glaukoma tenang matanya, tidak ada glaukoma akut ya, tidak ada kerusakan yang lain, tapi ternyata CDR-nya dia sudah 0,9, ya fungsionalnya malam, udah nggak akan bisa balik lagi dia. Emang cuman segitu gitu ya, memang sempat 60 ya udah seperti 60 gak akan mungkin membaik lagi. Jadi secara fungsi ya udah buta itu 2/60 udah kita katakan buta ya, tapi kalau misalnya lebih dari 2/60 itu masih kita katakan bisa melihat pasiennya. Jadi fungsi tergantung pemeriksaan pada itu, tapi secara fungsi dia malam. Tapi bisa juga glaukoma kronis dia baru awal tidak terlalu buruk ya, terus dia datang dan visusnya masih bagus ya, lapang pandang masih cukup baik, hanya kontrasnya saja ya itu masih fungsional. Kalau misalnya itu dubia ad bonam, artinya ketika dia mentaati terapi kita akan tetap baik penglihatannya gitu ya. Dubia ad bonam maksudnya seperti itu. Kalau dubia itu tergantung bisa iya bisa tidak gitu ya, ragu-ragu gitu ya. Jadi ya kalau dia mentaati instruksi
pengobatan, mentaati pencegahan, menjaga dan lain sebagainya itu akan dubia ad bonum bagus. Tapi kalau misalnya dia kayaknya kita melihat juga ini pasien kayaknya nggak kooperatif, malas ngobatin segala macam ya dubia ad malem kali ya fungsinya gitu kalau memang ini gitu ya. Jadi tergantung semuanya, tapi kalau pada kasus ini yang vitamia bonum, sanasionalnya ad malam, kalau fungsionalnya dubia ad malam ya tergantung ininya, tergantung visusnya. Begitu. Ada pertanyaan untuk prognosis jangan sampai dubianya di depan. Ya. Jadi kalau dubia itu ke arah mana? Ragu-ragu ke arah mana? Apakah ke arah lebih baik untuk bonum? Apakah ke arah lebih buruk untuk ad malam? Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan ke Dr. Husnul terkait dengan kasus glaukoma ini dari adik-adik sekalian? Apakah cukup jelas? Kayaknya sudah terjawab semua pertanyaan yang tadi diberikan. Ya. Sudah jelas semua? Sepertinya tidak ada ya Dr. Husnul. Kalau tidak ada, saya kira dari saya cukup Dr. Evelyn. Terima kasih. Iya, dari saya juga cukup. Berarti kalau tidak ada untuk pertanyaan